Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekapnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika minta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. TPS 004 Bulakan CBB Cilegon Banten. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan PPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI memperkenalkan 4%. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa. Seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, terima kasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaesang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud.
Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau Pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekapnya itu misalkan 69 suara, suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulatan bisa Cibubur Cilegon Banten. bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa
misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa. Seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, terima kasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Bidan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas.
Perpindahan suara di mana? Jadi kalau di Sirekapnya itu misalkan 69 suara, suara tidak sah satu, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis satu suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika tahap Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? di 3 TPS. Mas. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau bisa Cibubur Cilegon Banten. bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa. Seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau berkala. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat.
Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara. Perpindahan suara. Jadi kalau di sirekapnya itu misalkan 69 suara, suara tidak sah 1 misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. TPS 004 Nanti mau Bulakan bisa Cilegon Banten. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI memperkenalkan 4%. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS dan telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya
lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekapnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti mau Bulakan bisa CBD Cilegon Banten. Bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK.
ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan PPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos yang 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau bersama. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset.
Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekopnya itu misalkan 69 suara, suara tidak sah 1 misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika minta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS, Mas. Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau Cibibir bisa Cilegon Banten. bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos yang 4%. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau Pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam Pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU.
Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekopnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti mau BPS diserahkan. Cilegon Banten. Bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos yang 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, terima kasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024.
Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekopnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model C1 Plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model C1 Plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS.
di 3 TPS tersebut, maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan kalau bisa Cibibir bisa, Cilegon Banten. bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos semuanya 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa. Seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau berkala. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting.
Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekopnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika minta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS, Mas. Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau Cibubur diserahkan. Cilegon Banten. Oke. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4%. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaesang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September,
Kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekapnya itu misalkan 69 suara, suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau CBD diserahkan. Cilegon Banten. Bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan karena
dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau bersama. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekopnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model Hasil Plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model Hasil Plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi.
pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? di 3 TPS, Mas. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau bisa Cibubur Cilegon Banten. bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terpadu. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau Pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam Pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di Pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk.
Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekapnya itu misalkan 69 suara, suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika diminta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti mau BPS diserahkan. Cilegon Banten. Bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos yang 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, terima kasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaesang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati.
Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekopnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau CBP bisa Cilegon Banten. bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS.
yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa. Seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau berkala. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di sirekapnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan sirekap ini tidak sinkron
dengan data suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika minta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau Cibubur diserahkan. Cilegon Banten. Bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4%. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa. Seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekopnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di BPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat BPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS, Mas. Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau Cibubur diserahkan. Cilegon Banten. Bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaesang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud.
Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara. Jadi kalau di Sirekapnya itu misalkan 69 suara tidak sah 1, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi ada terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model C1 Plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model C1 Plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika minta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS, Mas. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau bisa Cibibir, Cilegon, Banten. bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau pernyataan dari KPU bahwa
misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos semuanya 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dengan sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa. Seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau bersama. Oke, terima kasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 72.441 dari 2.319.968 suara pada pukul 16 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pencocokan data sangat penting. Kenaikan angka mendadak ini dinilainya cukup aneh, terlebih penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Sebab, hitungan suara mereka hampir tak pernah meleset. Sehingga jika data tersebut sama dengan milik KPU, maka harus ditelik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Sidang izin, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idan bilang tadi. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh Pak. Ini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas.
Perpindahan suara gimana? Jadi kalau di Sirekapnya itu misalkan 69 suara, suara tidak sah satu, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu VSI tertulis satu suara, kemudian yang tidak sahnya 69. Jadi tidak terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil plano, dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Tapi itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika minta hak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004 Nanti Bulakan mau CBD diserahkan. Cilegon Banten. Bisa deh. Nanti kami akan bantu konfirmasi betul tidak itu. Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan BPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, makasih. Barangkali ada penegasan atau ya pernyataan dari KPU bahwa misal tidak diintervensi oleh istana untuk meloloskan PSI, karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos Senayan 4% ya. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terbatas. Oke, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku khawatir dengan Pilgub DKI Jakarta 2024. Mahfud MD menyatakan, hal tersebut berpotensi kembali menimbulkan kronisme. Ex-Menko Polhukam tersebut meminta masyarakat mengawal proses RUU DKJ. Mahfud MD juga berharap kepada partai-partai politik besar untuk menolak gagasan pemilihan. Kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa, imbuhnya. Adapun pernyataan itu diungkapkannya, lantaran terdapat nama sejumlah tokoh yang mencuat dan diprediksi ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nama-nama tersebut diantaranya ialah Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati hingga Kaisang Pangarep. Kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden, kata Mahfud. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe. Tidak jujur dalam pemilihan Gubernur Jakarta, ujar mantan Menko Polhukam tersebut. Seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 menarik dicermati. Sebab, Ketua Umum Partai PSI, yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pengaruh Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2024 tak sekuat seperti saat ini. Sebab, Pilkada Jakarta yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 digelar saat Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful karena masih jadi presiden, tetapi kalau di November beliau kan sudah tidak menjabat, kata Ujang, Minggu, 3 Maret 2024. Menurut Ujang, seberapa besar pengaruh Jokowi dalam pilkada bergantung pada sosok presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto jika mengacu real count sementara KPU. Karena bandul pemegang kekuasaannya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, kata Ujang. Selain itu, alasan lain yang membuat pengaruh Jokowi bakal bergantung pada Prabowo lantaran Jokowi bukanlah ketua umum parpol yang punya hak untuk memajukan calon di pilkada. Kalau sekarang, walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat.
Tetapi ketika 20 Oktober nanti, purna tugas, itu dinamikanya sudah berubah. Karena itu kita tidak tahu ke depan apakah deal apa yang terjadi antara katakanlah presiden yang lama yakni Pak Jokowi dengan presiden yang baru, papar Ujang. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang setelah dalam beberapa hari suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak meroket. Sebab, berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI menembus angka 3,12% dari total suara yang masuk. Pada Sabtu, 3 Maret 2024, suara PSI naik sebesar 7